Assalamualaikum. Siapa yang udah buat es smoothies buah yang lagi viral? Kalau belum, mari kita buat sama-sama. Kita buat versi ekonomisnya biar kejangkau sama semua kalangan. Jual di Car Free Day, pasar malam, atau di tempat keramaian, insya Allah laris manis. Tapi sebelum lanjut videonya, buat teman-teman kita buat bahan whipped cream homemade-nya dulu. Siapkan 1,5 sendok makan SP. Ini aku menggunakan SP-nya yang kiloan aja. Ini kita masukkan 1,5 sendok makan SP ke dalam mangkok stainless. Panaskan air sampai mendidih, kemudian tim SP-nya di atas seperti ini. Ini bertujuan supaya SP-nya aman untuk kita konsumsi. Jadi nggak mentah begitu aja ya kita makan. Ini benar-benar matang. Nah ini kita tungguin sampai SP-nya meleleh. Kalau SP-nya sudah meleleh seperti ini, matikan api kompor, kemudian biarkan sampai dingin dulu SP-nya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 3 bungkus susu dan kau putih masing-masing seberat 26 gram. Lalu masukkan 3 saset kental manis putih. Masukkan 3 sendok makan gula pasir. Setengah sendok makan pasta vanila. Kemudian masukkan 150 gram es yang sudah diserut. Di sini aku menggunakan chopper untuk menyerut es batunya. Nah, langsung aja kita masukkan juga SP yang sudah dingin tadi. Mixer selama 10 menit dengan kecepatan paling tinggi. Setelah dimixer selama 10 menit dengan kecepatan paling tinggi, hasilnya seperti ini, bisa mengembang 3 kali lipatnya ya. Dapat satu wadah ukuran sedang seperti ini. Nah, tandanya whipped cream kokoh adalah tidak mudah jatuh ya whipped creamnya saat dibalik seperti ini. Masukkan whipped cream ke dalam plastik segitiga. Kemudian ikat dengan karet supaya rapat dan gak mudah bocor. Untuk satu resep whipped cream ini menghasilkan 3,5 plastik segitiga. Buat teman-teman yang jualan di lapangan, supaya whipped creamnya gak mudah meleleh, teman-teman pastikan menyiapkan es batu dipotong kecil-kecil di dalam termos es seperti ini. Kemudian masukkan whipped creamnya, insya Allah whipped creamnya ini bisa tahan dan awet selama seharian. Whipped cream selesai dibuat, sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan buah-buahannya. Siapkan 500 gram buah naga, kemudian siapkan juga 500 gram buah mangga. Kemudian aku juga punya alpukat sebanyak 500 gram juga. Untuk buah naga, mangga, dan buah alpukat aku beli 1 kg ya. Dan aku ambil setengah kilonya aja. Nah di sini aku juga siapkan 250 gram buah stroberi. Siapkan juga 700 gram gula pasir. Siapkan juga keju. Di sini aku menggunakan merek Procis. Teman-teman bisa menggunakan merek apa aja yang teman-teman suka. Lalu di sini aku siapkan juga 1 kaleng creamer kental manis. Lalu di sini ada juga 1 liter susu full cream UHT. Tapi di sini kita nggak akan pakai semuanya ya. Ini aku cuma sebutkan bahan-bahannya. Dan untuk cupnya, di sini aku menggunakan cup oval ukuran 18 oz. Ini aku beli dengan harga Rp23.000, isinya 50 cup. Dan untuk ketutup cupnya, di sini aku siapkan tutup cup cembung yang polos yang rata seperti ini. Nah, ini ada tutup cup yang bergaris-garis ya, kita menggunakan cup yang datar aja supaya nanti toppingnya terlihat. Siapkan mangga yang sudah dicuci bersih supaya getahnya nggak mengotori mangganya ya. Setelah mangganya sudah dicuci bersih, kita kupas mangganya cukup separuh aja, karena separuhnya nanti buat topping ya. Jadi jangan dikupas dulu. Ini kita kupas untuk nanti mangga yang di blendernya aja.
Setelah mangganya sudah dikupas separuh seperti ini, kemudian potong mangga kecil-kecil kotak-kotak, lalu masukkan ke dalam wadah. Mangga yang dipotong kotak-kotak ini untuk kita blender, dan mangga yang belum kita kupas ini untuk toppingnya nanti dadakan aja ya kita ngupasnya supaya mangganya nggak hitam. Untuk alpukatnya juga sama, separuh kita blender dan separuh untuk topping. Untuk toppingnya jangan dikupas dulu ya, atau dipotong-potong dulu, jangan, nanti aja dadakan. Jadi kita simpan aja dulu alpukat untuk toppingnya. Dan untuk alpukat yang di blender ini bisa kita potong kecil-kecil, sebelumnya kita kupas dulu kulitnya, lalu kita potong alpukatnya kotak-kotak seperti ini. Jadi dari 500 gram alpukat, separuhnya bisa kita potong kotak-kotak seperti ini, dan separuhnya dibiarkan aja, nanti kita potong kotak-kotaknya dadakan aja ya sebagai topping. Untuk buah naganya nih bisa kita potong menjadi 2 bagian dulu, kemudian satu bagiannya bisa kita potong menjadi 4 bagian, lalu satu bagiannya bisa kita potong menjadi kotak kecil-kecil. Buah naga ini berbeda dengan buah alpukat dan buah mangga. Buah naga ini walaupun kita kupas warnanya tetap sama, nggak berubah dan nggak mudah hitam. Jadi buah naga ini bisa kita potong semuanya dan masukkan ke dalam wadah. Untuk stroberinya nggak usah kita potong-potong, ini bisa langsung kita cuci sampai bersih. Untuk stroberinya ini murah banget, di daerahku cuma Rp10.000 aja satu kotak seperti ini, beratnya 250 gram. Nah ini stroberinya kita cuci sampai benar-benar bersih. Sekarang kita mulai memblender. Siapkan 35 gram stroberi, masukkan ke dalam blender, lalu masukkan 3 sendok makan kental manis putih, masukkan juga 3 sendok makan gula pasir, 30 ml susu UHT, 200 gram es batu, dan 100 ml air matang. Blender sampai halus. Siapkan cup oval berukuran 18 oz tadi, kemudian dinding cupnya ini bisa kita kasih whipped cream sedikit aja, lalu kita bisa sendokin seperti ini, jadi seperti membuat motif gitu, lalu masukkan stroberi yang sudah di blender tadi. Taruh di atasnya whipped cream yang sudah kita buat tadi. Ini bisa kita tempelin dulu ke dindingnya, ke dinding cup, supaya nanti hasilnya terlihat cantik dari luar. Kemudian kita isi bagian tengahnya. Lalu parut keju secukupnya. Ini biar makin menarik bisa kita parut kejunya agak banyakan ya teman-teman, karena dijual 10 ribuan. Nah langsung aja setelah kita parut kejunya, siapkan 1 stroberi, beratnya kurang lebih 15 gram. Sebelumnya ini stroberinya bisa kita iris tanpa putus dulu seperti ini. Kemudian dilebarkan seperti ini. Untuk daunnya jangan dibuang ya teman-teman, ini sebagai pemanis. Nah tempelkan di atas cupnya, kemudian tutup menggunakan tutup cembung tadi. Nah ini dia es smoothies rasa stroberi siap untuk dinikmati. Untuk rasa buah naga, siapkan 50 gram buah naga, masukkan ke dalam blender. Kemudian masukkan juga 3 sendok makan kental manis, 3 sendok makan gula pasir, 30 ml susu UHT, 200 gram es batu, 100 ml air matang. Blender sebentar sampai cukup halus. Siapkan cup oval berukuran 18 oz tadi, kemudian dinding cupnya bisa kita kasih whipped cream sebagai pemanis. Rapihkan menggunakan sendok supaya terlihat seperti motif. Kemudian masukkan jus buah naganya.
Taruh whipped cream homemade di atasnya. Ini kita taruh di dinding cupnya dulu supaya terlihat cantik dari luar. Kemudian isi ke dalamnya. Nah, ini kita isi whipped cream sampai penuh seperti ini. Lalu parut kejunya. Ini kita parut kejunya agak banyak. Seperti ini banyaknya. Kemudian taruh kurang lebih 35 gram buah naga yang sudah dipotong-potong sebagai toppingnya. Tutup menggunakan tutup cup cembung. Es smoothies buah naga siap untuk dinikmati. Untuk es smoothies buah mangga, siapkan 50 gram buah mangga. Kemudian masukkan 3 sendok makan kental manis. Masukkan 3 sendok makan gula pasir, 30 ml susu UHT, 200 gram es batu, dan 100 ml air matang. Blender sebentar sampai cukup halus. Siapkan cup oval berukuran 18 oz, lalu taruh whipped cream di dindingnya seperti ini sedikit aja. Kemudian tempel-tempelkan atau pelet-peletkan menggunakan sendok sampai berbentuk motif, lalu masukkan jus mangganya. Taruh di atasnya whipped cream secukupnya. Parut keju di atasnya agak banyak sampai menutupi whipped creamnya. Kemudian taruh di sebelahnya kurang lebih 30 gram potongan buah mangga yang sudah dipotong-potong dadakan tadi. Nah, ini langsung aja kita tutup menggunakan tutup cembung. Nah, ini dia es smoothies buah naga siap untuk dinikmati. Untuk es smoothies rasa alpukat, masukkan 50 gram alpukat ke dalam blender. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kental manis, 3 sendok makan gula pasir, 30 ml susu UHT, 200 gram es batu, 100 ml air matang. Blender sebentar sampai cukup halus. Siapkan cup oval berukuran 18 oz tadi, kemudian taruh whipped cream secukupnya di dinding cupnya. Lalu kita bentuk motif seperti ini menggunakan sendok. Kemudian masukkan jus alpukatnya. Taruh di atasnya whipped cream seperti ini. Ini kita isi sampai penuh sampai menutupi jus alpukatnya. Kemudian parut keju. Ini kita parut keju agak banyak atau sampai menutupi whipped creamnya dan agak munjung sedikit seperti ini. Nah, langsung aja untuk toppingnya ini kita kasih alpukat ya. Ini alpukatnya kita potong dadakan kurang lebih sekitar 30 gram alpukat. Pastikan alpukatnya yang matang ya. Nah, ini bisa kita potong kecil-kecil, kita taruh di sampingnya seperti ini. Tutup menggunakan tutup cembung seperti ini. Nah, ini dia es smoothies buahnya siap untuk dinikmati atau dijual. Secara tampilan menarik banget ya. Ini yang buah naga dan ini yang mangga. Teman-teman suka yang rasa apa? Coba dong komen di kolom komentar di bawah ini. Secara tampilan menarik banget ya teman-teman, dan rasanya pun Masya Allah ini super duper seger banget. Manisnya terasa walaupun ini cupnya besar. Ini walaupun es batunya habis, ini benar-benar manis banget. Terasa banget buahnya juga, dan toppingnya juga melimpah. Cocok banget sama whipped creamnya juga. Keju, whipped cream, dan buah naganya menyatu sempurna. Enak banget teman-teman, harus cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Dari modal kurang lebih Rp134.750 jadi 20 cup. Modal per cupnya jatuh di Rp6.737,5. Kita bisa jual 10.000 per cupnya, udah untung banget. Atau sesuaikan aja dengan keinginan atau modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi viral di Malaysia tapi di Indonesia juga bisa buat kok, es fruity jelly balls. Siapkan cetakan jelly yang berbentuk bulat-bulat seperti ini. Ini aku punya cetakan jelly ukuran jumbo, ada 33 lubang seperti ini, aku beli di online. Dan resep kali ini aku siapkan 4 cetakan.
Siapkan 50 gram stroberi yang sudah dicuci bersih. 50 gram stroberi ini ukurannya kecil ya, ada 5 piece stroberi. Langsung aja stroberinya ini aku potong karena tadi ada 33 lubang. Jadi satu stroberi ini aku akan potong menjadi 7 bagian, jadi ada 35 potongan kecil-kecil nantinya. Masukkan stroberi yang sudah kita potong tadi ke dalam cetakan. Pastikan tepat berada di tengah-tengah ya, misalnya lebih atau kepanjangan gitu bisa kita tekan aja, kemudian masukkan ke dalam lubangnya. Nah ini ada potongan stroberi yang lebih, kita masukkan aja seperti ini. Jadi yang kecil kita jadiin 2 gitu ya. Nah ini kita sisihkan dulu. Siapkan 50 gram nanas yang sudah dikupas, kemudian cuci bersih. Kemudian dipotong bagian yang kerasnya itu ya. Lalu nanas ini kita potong-potong menjadi kecil-kecil atau menjadi 33 potongan. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Siapkan 100 gram melon, ini melonnya sudah aku cuci bersih, tapi kita buang dulu ya untuk kulitnya. 100 gram melon ini aku timbang bersama kulitnya ya teman-teman, karena kalau kita beli melon pasti ditimbang juga kan bagian kulitnya. Jadi 100 gram ini kita timbang bersama kulitnya. Nah langsung aja nih kita kopas kulitnya, kemudian potong melon menjadi kecil-kecil atau sebanyak 33 potongan. Kemudian masukkan ke dalam cetakan. Siapkan 100 gram buah naga. 100 gram buah naga ini aku timbang bersama kulitnya ya. Langsung aja buah naganya kita potong dulu menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian satu bagiannya kita potong menjadi kecil-kecil, atau kalau di total kita potong sebanyak 33 potongan yang kecil-kecil. Jadi sesuaikan aja sama jumlah bulatan cetakan jelinya. Masukkan potongan buah naga ke dalam cetakan jeli. Siapkan 3 saset Nutrijel plain kemasan kecil, masing-masing kemasan 10 gram, jadi totalnya ada 30 gram Nutrijel plain. Langsung aja masukkan ke dalam panci. Kemudian biar kokoh atau biar nggak terlalu berair, kita tambahkan setengah bungkus serbuk agar-agar plain kemasan 7 gram. Jadi kalau di total ada 3,5 gram serbuk agar ya, atau setengah bungkus bisa dikira-kira aja. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, lalu aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan 1200 ml air atau setara dengan 1 liter lebih 200 ml. Aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang atau sudah nggak ada lagi putih-putih di atasnya. Kemudian ambil sekitar 300 ml larutan jeli. Seperti ini ya, 300 ml, kemudian masukkan ke dalam cetakan yang berisi potongan buah tadi. Kenapa kita tunggu dulu sebentar sampai uap panasnya berkurang dan gak ada lagi putih-putih pada adonan jelinya, supaya nanti bola-bola jeli buahnya itu bening ya teman-teman. Pastikan buah tepat berada di tengah-tengah bulatan atau tenggelam ya, seperti jadi kita bisa tusuk-tusukan aja menggunakan tusukan sate atau apapun. Kemudian tutup, ini kita tekan seperti ini sampai sedikit keluar larutan jelinya sedikit. Nah kemudian biarkan sampai padat. Ambil lagi 300 ml larutan Nutrijel, kemudian tuang ke dalam cetakan yang berisi buah. Di sini buahnya stroberi. Langsung aja kita masukkan ya sampai terisi penuh dan stroberinya pun tertutup dengan larutan Nutrijel. Kemudian kita atur ya stroberinya tepat berada di tengah-tengah lubangnya, atau bisa kita tenggelamin stroberinya seperti ini. Kemudian tutup, ini kita tekan ya sampai larutan jelinya sedikit keluar. Ini supaya nanti berbentuk bulat sempurna. Kemudian biarkan dulu sampai padat. Ambil lagi 300 ml larutan Nutrijel, kemudian tuang ke dalam cetakan yang berisi potongan buah nanas. Kemudian atur, pastikan buah nanas tenggelam dan tepat berada di tengah-tengah lubangnya. Kemudian tutup sambil ditekan sampai keluar sedikit larutan Nutrijelnya. Kemudian biarkan sampai padat. Untuk sisanya kita masukkan larutan Nutrijel ke dalam cetakan yang berisi potongan buah melon. Kemudian susun melon tepat berada di tengah-tengah lubang atau melon sampai tenggelam. Kemudian tutup sambil ditekan sampai keluar sedikit Nutrijelnya seperti ini. Kemudian biarkan sampai padat.
Siapkan 1 saset Nutrijel rasa kelapa kemasan kecil, di sini aku menggunakan kemasan 10 gram. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, aduk dulu sampai tercampur rata. Masukkan 400 ml air, kemudian aduk kembali sampai tercampur rata, masak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian tunggu sebentar sampai uap panasnya berkurang dan sudah nggak ada lagi putih-putih di atasnya seperti ini. Kemudian simpan dalam suatu wadah, biarkan sampai padat. Siapkan 1 sendok makan penuh biji selasi, kemudian rendam bersama kurang lebih 80 ml air panas, aduk sampai tercampur rata, biarkan biji selasinya mengembang. Didihkan 600 ml air, kalau sudah mendidih airnya, masukkan 100 gram sagu mutiara. Aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian tutup, rebus selama 5 menit di api sedang. Setelah direbus selama 5 menit, buka tutup pancinya, kemudian aduk sagu mutiara supaya nggak lengket-lengket di bawahnya, kemudian matikan api kompor, biarkan selama 30 menit. Setelah dibiarkan selama 30 menit, aduk dulu sagu mutiara supaya nggak lengket di bawahnya. Ini kita aduk-aduk ya, pastikan nggak ada yang lengket, kemudian tambahkan 200 ml air. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya, rebus selama 7 menit. Setelah direbus selama 7 menit, buka tutup panci, kemudian aduk sagu mutiara, pastikan gak ada sagu mutiara yang menempel di dasar pancinya. Kemudian tutup, matikan api kompornya, biarkan sampai hangat. Sagu mutiara sudah hangat cenderung dingin seperti ini dan sudah matang sempurna. Sekarang kita bilas sagu mutiaranya dengan air bersih, cukup 1 kali aja, kemudian saring. Simpan dalam suatu wadah, di sini aku menggunakan wadah tin wall berukuran 1 liter. Bola jelly melon pun sudah padat, sekarang kita buka cetakannya, kemudian siapkan wadah tin wall berukuran 1 liter, pindahkan bola-bola jelly melon ini ke dalam wadah tin wall. Congkel bola-bola jelly menggunakan spatula kecil atau sendok kecil seperti ini. Nah, terlihat ya hasilnya bening banget dan cantik banget hasilnya, di dalamnya ada potongan melon gitu. Keluarkan juga bola-bola jelly stroberi, bola-bola jelly nanas. Keluarkan juga bola-bola jelly buah naga. Jeli kelapa pun sudah padat, sekarang kita potong jeli kelapa ini menjadi kotak kecil-kecil seperti ini. Sekarang kita buat untuk bahan kuahnya. Siapkan toples kecil, di sini aku menggunakan ukuran 4,6 liter. Masukkan 100 gram creamer bubuk, 500 gram gula pasir, 1 kaleng creamer kental manis putih atau setara dengan kurang lebih 480 gram. Siapkan 1 liter air matang hangat kuku. Biar nggak mubazir, kita masukkan air ke dalam kaleng bekas susu. Jadi ini bisa kita aduk-aduk ya. Jadi nggak ada yang mubazir, susunya kan masih banyak yang ada di kalengnya, jadi bisa sekaligus kita bersihkan. Kenapa pakai air matang hangat dulu? Supaya creamer bubuknya mudah cepat larutnya ya. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, pastikan creamer bubuknya benar-benar larut. Creamer bubuknya sudah larut seperti ini, sekarang kita tambahkan lagi dengan 1 liter air matang suhu ruang. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata, pastikan larutan susu benar-benar dingin. Siapkan cup ukuran 22 oz, ini aku beli dengan harga Rp20.000, isinya 50 cup. Nah, untuk ukurannya besar banget seperti ini ya teman-teman, tuh tinggi. Semua bahan sudah siap, sekarang kita siapkan cup ukuran 22 oz tadi. Kemudian langsung aja masukkan 1 sendok makan penuh sagu mutiara. Kemudian kita taruh di dinding-dinding cupnya seperti ini. Kalau sudah, taruh di atas timbangan, kemudian tekan sampai angka 0, lalu masukkan es batu sebanyak 200 gram.
Sudah dapat 200 gram berat es batunya, sekarang kita masukkan bola-bola jeli buahnya sebanyak 10 piece. Jadi masing-masing ada 2 piece ya. Karena ini kan ada 4 macam buah, jadi ada 8 buah. Dan untuk 2 buah lainnya, kita random aja, yang penting dapat 10 buah untuk per cupnya. Kemudian masukkan 1 sendok makan penuh potongan jeli kelapa dan 1 sendok teh biji selasih yang sudah direndam tadi. Siapkan gelas takar. Di sini aku akan ukur larutan susunya sebanyak 200 ml. Sudah dapat 200 ml seperti ini. Sekarang kita masukkan ke dalam cup. Kemudian beri tutup. Di sini aku menggunakan tutup cembung aja, atau teman-teman juga bisa menggunakan tutup datar atau tutup yang pakai mesin itu ya. Kalau teman-teman punya yang tutup ada mesinnya itu sesuai selera aja. Kalau dikapin semuanya menghasilkan 13 cup. Tetap ya teman-teman, kalau jualan pisahkan es batunya. Jangan dikap-kapin kayak gini karena nanti rasa manisnya bisa berkurang. Nah ini rasanya benar-benar enak banget ya teman-teman, manis. Kemudian ada rasa krimer-krimernya juga dari krimer bubuknya. Nah ini ya, bola-bola jeli buahnya enak banget, kenyal. Kemudian manis juga, buah-buahannya kan udah manis ya, enak banget, seger. Dan ini mengenyangkan juga ya teman-teman, karena porsi cupnya juga gede, jumbo banget. Ini bisa diminum untuk 2 orang loh teman-teman, saking gedenya. Nah teman-teman wajib cobain di rumah, cocok jadi menu jualan. Dari modal kurang lebih Rp69.700 jadi 13 cup, modal per cupnya jatuh di Rp5.361. Kita bisa jual mulai dari harga 8 ribuan sampai dengan 10 ribuan, sesuaikan aja dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa muda atau coconut milkshake yang viral di Thailand, Malaysia, dan juga sekarang di Indonesia udah mulai banyak. Yuk simak resepnya. Pertama kita siapkan blendernya. Tambahkan air kelapa sebanyak 60 ml. Tambahkan gula cair sebanyak 60 ml. Nah, saran aku sebelum memblender air kelapa, kita cicipi dulu ya air kelapanya, karena setiap air kelapa memiliki manis yang berbeda. Dan kadang air kelapa itu ada yang rasanya lebih asam. Jadi kalian bisa tambahkan gula sesuai selera ya. Tambahkan susu UHT full cream sebanyak 60 ml. Di Thailand, minuman ini biasanya menggunakan susu evaporasi karena hasil minumannya dan rasanya itu lebih smoothie dan creamy. Tapi di sini aku ganti dengan susu UHT karena harganya lebih murah, jadi modalnya juga lebih kecil. Selanjutnya, tambahkan buah kelapanya sebanyak 3 capit atau kurang lebih 1 centong sayur ukuran kecil, atau bisa kalian kasih sesuai selera. Selanjutnya tambahkan es batu 1 cup penuh ukuran 16 oz. Kemudian blender sampai halus. Sebelum dituang, aku kasih hiasan dulu menggunakan susu coklat di dinding gelasnya supaya tampilannya lebih menarik. Selanjutnya, tuang coconut milkshake ke dalam gelas. Sekarang aku akan buat yang varian melon. Caranya sama, hanya saja untuk gula cairnya aku hanya menambahkan 40 ml gula cair karena nanti manisnya akan ditambah dari sirup melon. Ini kita blender sampai benar-benar halus ya.
Nah, ini tambahkan 20 ml sirup melon dan aku tuang sedikit demi sedikit ke dalam gelas ya. Nah, selanjutnya kita hias sesuai selera. Tambahkan kurang lebih 3 iris buah kelapa untuk toppingnya atau sesuai selera. Nah, ini sudah jadi es coconut milkshake atau jus kelapa muda siap disajikan. Gimana, gampang banget kan cara buatnya? Pertama, siapkan 3 gelas ukuran 16, 18, dan 22 oz. Untuk gelas 16 oz, tuang 75 ml air kelapa. Gelas 18 oz 90 ml air kelapa. Dan gelas 22 oz 100 ml air kelapa. Untuk gelas 16 oz tambahkan 35 ml gula cair. Gelas 18 oz 40 ml gula cair. Dan gelas 22 oz 45 ml gula cair. Untuk membuat gula cairnya, di sini aku pakai perbandingan 1:8, yaitu 1 kg gula dengan 800 ml air. Selanjutnya gelas 16 oz tambahkan 25 ml susu HT full cream. Ini bisa diganti susu evaporasi supaya rasanya lebih creamy. Untuk gelas 18 oz tambahkan 30 ml susu UHT full cream dan gelas 22 oz tambahkan 35 ml susu UHT full cream. Selanjutnya untuk gelas 16 oz tambahkan 25 ml creamer kental manis. Nah, perbedaannya dengan resep jus kelapa yang pernah aku buat dulu, aku nggak menambahkan creamer kental manis, sedangkan di sini di resep ini aku menambahkan creamer kental manis ya, supaya rasanya itu lebih creamy. Untuk gelas 18 oz tambahkan 30 ml creamer kental manis. Gelas 22 oz tambahkan creamer kental manis 35 ml. Aduk supaya semua bahannya tercampur rata sebelum di blend. Tambahkan 1 capit degan atau kurang lebih 1 sendok makan. Dan selanjutnya kita mulai blend untuk masing-masing per gelasnya. Selanjutnya masing-masing resep tiap gelas kita blend sampai halus. Untuk es batunya aku kasih 1 cup lebih ya, supaya hasilnya itu lebih smoothies. Jadi jus kelapanya itu nggak terlalu cair atau encer. Dan ini aku nggak video semua ya saat ke blender. Selesai di blend, tuang ke masing-masing gelas. Dan ini untuk racikan yang gelas 16 oz. Gelas kedua 18 oz. Dan gelas ketiga hasil blend untuk gelas 22 oz. Dan terakhir untuk topping bisa ditambahkan degan atau topping lainnya yang cocok, misalnya nata de coco, oreo atau jelly, sesuaikan selera ya. Ice coconut milkshake sudah jadi, ini rasanya enak dan nagih banget. Dan berikut kurang lebih kisaran modal ice coconut milkshake per cupnya.
Untuk saran harga jual, kalian bisa jual mulai harga 8.000 atau 2 kali dari harga modal per cupnya, atau sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Untuk bahannya ini sangat sederhana, siapkan air kelapa. Ini ada 650 ml air kelapa dari 1 buah kelapa muda, dan buah kelapanya ini sudah aku pisah. Ini aku beli 1 buah itu harganya 10.000. Dan juga gula cair. Untuk cara memasak gula cairnya ini aku menggunakan 1 kg gula dengan 800 ml air. Selanjutnya kita mulai buat minumannya. Kali ini aku buat jus kelapanya dengan takaran gelas 16 oz dan 22 oz. Untuk gelas 16 oz, tuang 150 ml air kelapa. Untuk gelas 22 oz, tuang 200 ml air kelapa. Untuk gelas 16 oz, tambahkan 40 ml gula cair, atau teman-teman bisa tambahkan tingkat kemanisannya sesuai selera yang kalian suka ya. Untuk gelas 22 oz, tambahkan 60 ml gula cair. Nah, karena di gelas ini terlalu penuh ya, jadi aku pindah di gelas baru supaya nggak tumpah. Supaya rasa minumannya itu lebih enak dan gurih, tambahkan sedikit aja garam. Nah, ini minumannya sudah siap untuk di blend. Selanjutnya siapkan blender. Tuang air kelapa yang sudah diracik tadi. Untuk gelas 16 oz, tambahkan 30 gram buah kelapa atau sesuaikan selera. Tambahkan es batu sampai penuh di gelas 16 oz. Untuk gelas 22 oz kita blend juga, tambahkan racikan air kelapa tadi dan tambahkan 40 gram buah kelapa. Tambahkan es batu 1 cup penuh untuk gelas 22 oz. Kemudian blend sampai benar-benar halus. Siapkan gelas dan tuang jus kelapa ke dalam masing-masing gelas. Supaya lebih terlihat menarik dan menggugah selera, hias minumannya sesuai dengan selera dengan menambahkan daging kelapa atau buah kelapa sesuka kalian ya, atau menambahkan topping lainnya sebagai garnish. Dan es coconut milkshake atau jus kelapa sudah jadi, siap untuk disajikan. Untuk rasanya ini seger banget, manis dan smoothie, dan lebih seger karena ini murni dari air kelapa tanpa ada tambahan susu atau kental manis. Kalian wajib coba ya. Untuk kisaran modal jus kelapa muda gelas 16 oz yaitu kurang lebih 3.600, dan untuk gelas 22 oz kurang lebih 4.700. Teman-teman bisa jual untuk gelas 16 oz di harga 7.000 dan gelas 22 oz di harga 8.000, itu udah untung banget. Atau jual sesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, see you next video.